Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Pengantar Teknik Informatika dengan dosen pengampu Bapak Ade Chandra Saputra, Eskom MT. Kelompok ini beranggotakan saya, Adam Aditya Nafil, dengan NIM 2230, 2050, 3087, dan teman saya, Vicky Valencia Verdana, dengan NIM 2230, 2050, 3136. Di sini, saya dan teman saya Vicky akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan alat komunikasi yang canggih pada masanya, yaitu pager. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai pager, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Dengan berpegang pada definisi ini, terlihat bahwa komputer hanya merupakan salah satu produk dalam domain teknologi informasi. Modem, router, Oracle, SAP, printer, multimedia, cabling system, VCAT, dan lain sebagainya merupakan contoh dari produk-produk teknologi informasi. Macam-macam alat teknologi informasi dan komunikasi, yaitu internet, telepon, handphone, fax, pager, dan push to talk. Kemudahan dalam berbagi informasi dan melakukan komunikasi jarak jauh dapat Anda rasakan saat ini. Berbagai perangkat komunikasi yang ada sekarang sangat canggih dan harganya juga relatif terjangkau. Namun, pernahkah Anda bayangkan bagaimana cara dan alat komunikasi yang ada pada masa lalu? Jauh sebelum ada teknologi smartphone, orang-orang zaman dulu memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi. Salah satu alat komunikasi yang pernah populer pada masanya adalah pager. Beberapa orang juga menyebut pager ini sebagai radio pemanggil. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Adam Aditya Nafil. Sejarah pagar dan definisinya. Pagar atau radio panggil adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an yang bisa dipakai untuk mengirim dan menerima pesan pendek. Beberapa orang juga menyebutnya dengan istilah beeper karena suaranya yang khas. Pagar umumnya memiliki bentuk persegi panjang dan berukuran sangat kecil. Karena ukurannya yang sangat mengil tersebut, membuatnya bisa ditenteng kemana saja. Selain itu, terdapat layar minimalis yang berfungsi untuk menampilkan pesan. Cara kerja dari pagar berdasarkan prinsip kode sinyal radio pada frekuensi tertentu yang ditransmisikan melalui suatu provider. Penemuan pagar ternyata sudah terjadi di tahun 1956 oleh Multiton Electronic. Kala itu, pagar banyak dipakai oleh kalangan dokter di rumah sakit St. Thomas yang sedang bertugas dalam kondisi darurat. Sistem pagar atau radio panggil tidak hanya digunakan di area rumah sakit saja, melainkan juga menyebar ke seluruh wilayah negara. Selanjutnya, proses pengiriman pesan menggunakan pagar bisa dibilang sedikit ribet. Sebelum Anda mengirim pesan, Anda harus terlebih dahulu menghubungi operator pagar dengan menggunakan telepon rumah. Saat terhubung dengan operator, biasanya akan diminta nomor ID pagar yang dituju. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengucapkan pesan yang akan disampaikan kepada operator. Setelah itu, operator akan mengulangi pesan yang Anda ucapkan sebelum akhirnya dikirim ke pagar tujuan. Selanjutnya, tipe-tipe pagar atau radio panggil. Yang pertama, radio panggil numerik. Radio panggil numerik adalah tipe pagar yang paling sederhana. Di dalam layarnya hanya terdapat urutan angka dan kode-kode untuk melakukan panggilan. Jenis yang kedua atau tipe yang kedua yaitu radio panggil alphanumerik. Radio alphanumerik tidak hanya dipakai untuk panggilan saja. Di dalamnya terdapat layanan yang memuat tulisan dan email untuk melakukan pengiriman pesan. Dan yang terakhir atau tipe yang terakhir yaitu yang ketiga, radio panggil alphanumerik dua arah. Pada radio panggil ini, layanan pengiriman pesan menggunakan jaringan satelit. Dalam proses pengiriman pesan, operator dapat melakukan editing pada setiap pesan yang masuk. Praktisnya, radio panggil ini dapat mengirimkan pesan hanya dengan memakai tombol kecil saja.
Selanjutnya, nasib pagar di zaman sekarang. Umumnya, pagar sudah jarang ditemui di zaman sekarang. Canggihnya, alat komunikasi yang ada sekarang membuat pagar ditinggalkan. Namun jangan salah, ternyata dalam situasi tertentu, pagar masih dipakai oleh pihak-pihak tertentu. Bagi mereka yang bergerak di bidang kesehatan, pagar masih berfungsi untuk mengumpulkan mereka dalam situasi darurat. Selain itu, pagar juga masih dibutuhkan keberadaannya oleh regu tim penyelamat dan pemadam kebakaran. Bahkan pada dunia teknologi informasi, pagar juga masih bisa diandalkan. Demikian informasi menarik tentang pagar atau radio panggil. Alat komunikasi yang pernah ngetren di era 90-an ini ternyata masih digunakan oleh beberapa kalangan di situasi darurat. Walaupun membutuhkan proses yang sedikit rumit, nyatanya pagar atau radio panggil juga masih berguna di bidang teknologi informasi. Bagi Anda generasi 90-an, mungkin dengan mendengar tentang pagar ini, Anda juga sembari bernostalgia dengan alat komunikasi yang pernah dipakai di zaman dulu. Selanjutnya, berikut ini cara penggunaan pagar. Pesan yang dikirim oleh pengirim yang melalui provider service pagar yang ditunjukkan pada ID atau nomor pagar tertentu. Adapun cara urutan secara sistematis, pada umumnya mengenai pengiriman pesan melalui provider service pagar ialah langkah pertama, hubungi operator pagar tersebut dari telepon rumah, atau biasanya nomor operator ada di belakang pagar tersebut. Langkah yang kedua, setelah terhubung dengan operator, operator akan meminta ID dari pagar yang akan dituju. Langkah yang ketiga, kemudian pihak yang akan menyampaikan pesan ke pagar tujuan membacakan pesan yang akan dikirim. Langkah yang keempat, lalu sebelum operator mengirim pesan ke pagar tujuan, operator akan mengulangi pesan yang telah Anda sampaikan. Langkah yang terakhir pesan terkirim ke pagar tujuan. Dikutip dari salah satu pernyataan George Kors, teknologi tak akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat. Namun, di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.